Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Irfan Akbar 67. Jadi seperti biasa di video kali ini gua tuh bakal bahas lanjutan anime yang judulnya I Parry Everything, atau dalam bahasa Indonesianya Akan Aku Tangkis Semuanya. Jadi seperti biasa yang gua bahas ini adalah novelnya, dan novel yang gua bahas ini adalah volume 7. Video ini adalah part 1 dari volume 7. Dan gue ingetin lagi kalau video ini tuh adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa langsung aja nonton videonya terlebih dahulu. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau video ini tuh adalah spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi kalau misalkan kalian gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Sebelum kita mulai, gua di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Di malam hari, kelompok Nor saat ini menuju sisa mayat dari Yegor. Mereka tentunya mau memanfaatkan sisa-sisa mayat Yegor. Mereka menggunakan berbagai macam sihir dan juga tebasan untuk memotong-motong bagian tubuh dari Yegor. Singkatnya, setelah mengambil sisa-sisa bagian tubuh yang bisa dijadikan objek penelitian, Rine pun langsung menghubungi negara Clay untuk dilakukan penelitian. Gimanapun juga, bahan-bahan dari monster Yegor ini udah pasti bahan-bahan berkualitas tinggi, makanya harus dimanfaatkan. Rine juga di sini menyuruh Ines kembali ke negara untuk membawa bahan-bahan dari monster Yegor. Saat ini Nor juga melakukan uji coba dan dia tuh mencoba untuk menanam benih di gurun pasir. Setelah itu Nor juga menggunakan sihir low heal dan itu dalam sekejap membuat benih itu mulai tumbuh ke cambah. Rine di sini yang melihat itu dia tentunya sangat terkejut. Nah, setelah itu semua, Nor sekarang tuh lanjutin prosesnya dan mulai nambahin kompos dan lain-lain. Hingga akhirnya dalam hitungan beberapa menit, benih itu langsung berbuah dan muncullah buah Red Dragon. Rine di sini tuh menjadi semakin terkejut dengan apa yang telah terjadi. Rine di sini semakin menyadari kalau ilmu dia tuh masih belum ada apa-apanya dibandingkan Nor. Bisa dibilang Nor ini udah seperti membuat sebuah keajaiban. Saat ini ada adegan di mana Nor dan Rine kembali ke desa Bispok dan seperti biasa di sana tuh mereka menikmati makanan yang udah dibuat sama Rolo. Nah, di sini Nor menyadari kalau si Rene nggak ada. Rine di sini jelasin kalau si Rene lagi melatih para Bispok untuk memanah. Singkatnya, setelah makan, Nor sama Rine sekarang tuh kembali lanjutin proyek pembangunan pertanian di wilayah Bispok. Nor sama Rine sekarang tuh berencana untuk memasang artefak well spring pipe. Dengan gitu harusnya desa ini gak bakal kekurangan air lagi karena artefak itu bisa memproduksi air. Sesepuh desa di sini tuh sangat terkejut ketika ditunjukin artefak well spring pipe. Dia tuh gak nyangka kalau ada artefak hebat yang bisa memproduksi air. Bagi sesepuh desa, hal itu merupakan suatu keajaiban. Nah, singkatnya Nor tuh sekarang mulai menggali lubang besar dengan menggunakan pedangnya. Nor mau membuat penampungan air yang sangat besar, atau bisa juga dibilang seperti waduk besar. Nah, Rine juga di sini tuh menggunakan sihir api untuk memanaskan pasir sehingga menjadi kaca. Dengan gitu, saat ini tempat penampungan air yang besar pun akhirnya jadi. Nah, setelah penampungan airnya udah jadi, sekarang Nor sama Rine mau menciptakan sistem irigasi yang nantinya tuh air tersebut bakal mengalir untuk pertanian maupun kepentingan desa.
Nor sama Rine juga sekarang tuh terlihat sangat puas karena akhirnya mereka tuh membuat perkembangan positif bagi desa. Oke, jadi sekarang ada sedikit flashback dari si Rene. Jadi si Rene tuh lahir di negara Sarenza. Tapi ya dia tuh cuma lahir aja di sana. Si Rene tuh gak ada kenangan atau ingatan tentang hidup di Sarenza. Yang dia ingat, si Rene tuh dibawa sama ibunya kabur dari negara dengan cara melintasi benteng besar perbatasan negara dan akhirnya pergi ke negara Clay. Nah, sedangkan ayah dan kakaknya tuh tetap tinggal di negara Sarenza. Si Rene yang masih kecil, dia tuh nggak ngerti dengan apa yang telah terjadi. Tapi si Rene kecil tuh ingat dengan janji kakaknya yang suatu hari nanti akan menemui dia lagi. Tapi ya itu hanya janji. Karena udah bertahun-tahun si Rene tuh nggak pernah tahu lagi kabar dari ayah maupun kakaknya. Walaupun gitu, si Rene dan ibunya tetap berjuang untuk bertahan hidup di negara Clay. Si Rene juga berjuang dengan belajar banyak hal karena di negara Clay ada fasilitas untuk pendidikan gratis di perpustakaan yang udah disediakan sama negara. Jadi meskipun hidup sulit, tapi saat itu si Rene tetap bersyukur dengan kehidupan yang dia jalani di negara Clay. Pada hari sebelum ulang tahunnya yang kelima, si Rene ini mendengar cerita tentang sosok dari ras Bespoke yang sangat hebat yang ada di negara Clay. Nama sosok yang dikagumi sama si Rene adalah Miyane. Ya, saat itu si Rene tuh memohon kepada ibunya untuk dibelikan busur. Karena menurut rumor Miyane itu sangat ahli dalam busur. Ya, walaupun hidup dalam keadaan yang susah, ibunya ini tetap berjuang untuk mencari busur. Dan busur itu akhirnya dijadikan hadiah ulang tahun si Rene. Sejak saat itu juga si Rene tuh diajarin dasar-dasar penggunaan busur sama ibunya. Ibunya tuh bisa dibilang pernah punya pengalaman berburu menggunakan busur. Jadi ya dia tuh bisa sedikit mengajari si Rene. Nah, singkatnya ibunya ini udah nggak bisa lagi untuk mengajari si Rene karena ibunya tuh memiliki ilmu yang terbatas. Dan saat ini suatu hari, si Rene tuh melanggar larangan ibunya yang menyuruh dia untuk gak masuk ke hutan dekat kota. Ya, jadi suatu ketika si Rene tuh ngeliat ada orang yang membawa busur emas yang terlihat sangat hebat. Dan si Rene tuh ngikutin wanita itu dan akhirnya masuk ke hutan dekat kota. Bisa dibilang si Rene udah melanggar larangan ibunya. Nah, ketika di hutan, si Rene tuh melihat kemampuan memanah wanita itu. Si Rene di sini kagum sama kemampuan wanita itu dan si Rene meminta untuk diajari. Si Rene di sini ngasih tahu kalau dia tuh mau menjadi sosok yang sangat hebat seperti Miyane. Ya, jadi si Rene ini nggak tahu kalau wanita yang ada di depannya adalah Miyane. Ya, singkatnya di sini Miyane pun akhirnya mulai melatih si Rene. Latihan dengan Miyane ini bisa dibilang sangat berat. Jari-jari si Rene sampai berdarah karena terus latihan busur panah. Tapi walaupun gitu, si Rene tuh tetap menikmati setiap proses di mana dia tuh menjadi semakin kuat. Bertahun-tahun si Rene tuh latihan bersama gurunya dan dia tuh masih belum tahu identitas gurunya itu. Si Rene tuh pernah nanya identitas gurunya, tapi kata gurunya identitas gak penting. Dan sejak saat itu si Rene tuh gak peduli dengan identitas asli gurunya. Di usia 15 tahun si Rene tuh mendaftar untuk masuk pasukan pemburu karena gurunya menyuruh dia untuk daftar pasukan. Ya, berkat latihan yang sangat keras si Rene ini mampu meraih nilai tertinggi sepanjang sejarah. Si Rene tentunya senang dengan hasil tersebut. Saat ini gurunya tuh tiba-tiba mengumumkan kalau si Rene sekarang adalah wakil kapten pasukan. Si Rene tentunya terkejut karena tiba-tiba dia menjadi wakil kapten. Ya, tentunya keputusan Miyane ini ditentang sama beberapa veteran yang ada di pasukan pemburu. Anak kecil seperti si Rene ini masih belum layak dijadiin wakil kapten. Nah, Miyane di sini mengerti tentang protes-protes tersebut. Miyane pun akhirnya mengadakan kompetisi memanah dan dalam kompetisi itu si Rene dengan mudah mengalahkan semua veteran pasukan pemburu.
Orang-orang di pasukan pemburu terkejut dengan kemampuan si Rene yang ada di luar nalar. Miyane ngasih tahu kalau dia tuh melatih si Rene setiap hari tanpa istirahat selama 10 tahun. Ya dengan gitu si Rene tuh bisa dibilang udah membuktikan kalau dia tuh sekarang sangat layak untuk menjadi wakil kapten. Nah seiring berjalannya waktu si Rene tuh akhirnya tahu identitas gurunya. Si Rene tentunya sangat terkejut ketika mengetahui kalau selama ini dia tuh ternyata dilatih sama Miyane yang merupakan sosok hebat yang selama ini dia dengar. Nah di masa yang sekarang si Rene tuh dapat perintah dari negara Clay untuk melatih pasukan pemanah ras Beastwalk dari desa miskin yang ada di Sarenza. Si Rene pun akhirnya melatih mereka dan berkat latihan dari si Rene, dalam waktu yang singkat pemanah di desa itu berkembang sangat pesat dan bahkan ada orang yang sangat layak untuk direkrut menjadi pasukan pemburu negara Clay. Ya walaupun di sini si Rene bangga karena ajarannya ternyata bisa membuat orang berkembang pesat, si Rene juga di sini tuh ada sedikit rasa khawatir. Gimana pun juga kemajuan ini pasti memiliki dampak di masa depan, entah itu positif atau negatif. Tapi ya gimana pun juga untuk saat ini si Rene itu udah menyelesaikan tugas yang udah dikasih negara Clay dalam melatih warga desa. Saat ini terlihat Nor sama Rine tuh masih berjuang untuk membuat waduk dan juga irigasi. Singkatnya setelah selesai, Nor sama Rine tuh sekarang langsung melaporkan apa yang terjadi kepada sesepuh desa. Sesepuh desa di sini tuh sangat terkejut karena pembuatan irigasi dan lain-lainnya udah selesai. Bisa dibilang itu semua dilakuin dalam waktu singkat. Nor di sini tuh minta sesepuh desa untuk nunjukin tempat yang tepat untuk menaruh artefak Wellspring Pipe. Sesepuh desa pun saat ini mengajak Nor sama Rine untuk masuk ke rumahnya. Dan ternyata di rumahnya tuh ada ruang bawah tanah yang luas. Di sana terdapat juga ruangan rahasia yang berguna untuk menyimpan harta karun, makanan, dan lain-lain. Rine sama Nor pun akhirnya mutusin untuk menaruh artefaknya di sana karena tempat itu bisa dibilang sangat aman. Saat ini Rine juga membuat lubang yang mengarah ke permukaan. Dan Rine juga membuat pipa untuk mengalirkan air ke permukaan. Rine juga di sini tuh ngajarin Kale untuk mengalirkan mananya ke artefak sehingga artefak tuh mampu menghasilkan air. Kale sama sesepuh desa di sini tuh terharu karena akhirnya desa mereka punya air. Tentunya sesepuh desa di sini tuh bingung tentang gimana cara untuk balas budi. Sesepuh desa di sini tuh penasaran tentang apa yang diminta sama Nor supaya mereka tuh bisa balas budi. Nor di sini berpikir. Nor di sini ngasih tahu fasilitas yang udah dia kasih diharapkan bisa digunakan dengan benar untuk kesejahteraan bersama. Nah untuk saat ini Nor tuh nggak mau meminta bayaran. Tapi kalau misalkan di masa depan semua penduduk udah hidup sejahtera, barulah Nor tuh bakal menerima bayaran yang bakal dikasih sama penduduk di sini. Jadi syaratnya semua penduduk harus sejahtera terlebih dahulu. Baru desa ini tuh bisa balas budi kepada Nor. Saat ini ada juga adegan di mana penduduk desa tuh terlihat sangat bahagia karena mereka tuh memiliki air yang sangat banyak. Mereka semua tuh nggak menyangka kalau desa tuh menerima berkah yang sangat luar biasa. Oh ya warga desa tuh di sini tuh nggak tahu kalau air itu bersumber dari artefak. Jadi warga desa tuh menganggapnya sebagai sebuah fenomena keajaiban. Di tengah damainya desa, tiba-tiba di suatu malam, mereka tuh dikejutkan dengan kedatangan langkah kaki orang-orang asing. Si Rene di sini tentunya menyadari itu dan langsung bangunin Nor dan juga Rine. Kelompok Rine di sini tentunya langsung bergerak. Warga desa juga di sini terlihat udah siap kalau misalkan terjadi pertarungan. Jadi warga desa juga sekarang udah memegang senjata. Kelompok Rine saat ini tuh mendatangi kelompok orang asing tersebut dan terlihat sekarang tuh di sana tuh ada boneka-boneka besar yang mirip seperti golem. Rine tentunya tahu kalau itu adalah origin dolls yang merupakan aset berharga negara Sarenza.
Boneka-boneka yang dilihat sekarang tuh ada banyak, mulai dari bentuk burung, binatang buas, dan bahkan ada juga yang berbentuk naga. Nah, gak lama saat ini muncullah seorang laki-laki yang turun dari naga. Laki-laki itu memperkenalkan dirinya dan namanya adalah Rashid. Rashid di sini tuh minta maaf karena kedatangannya tuh saat ini udah pasti membuat heboh warga desa. Rashid di sini memperkenalkan kalau dia tuh adalah administrator wilayah sekaligus kepala pemungutan pajak. Oh ya, di sini Rashid tuh ternyata kenal sama Rine. Alasannya karena di masa lalu Rashid tuh pernah belajar bareng dengan kakak dari Rine. Nah, sedangkan untuk Rine dia tuh nggak kenal Rashid. Rashid di sini tuh ngasih tahu kalau dia sekarang tuh lagi melakukan audit. Dan setelah melihat kondisi desa yang memiliki pertanian, irigasi, dan lain-lain, maka desa ini sekarang tuh harus membayar 80% pajak dari total pendapatan desa. Rine di sini tentunya protes karena pajak 80% adalah sesuatu yang gak masuk akal. Apalagi sebelumnya desa ini tuh gak pernah dikenakan pajak. Rashid di sini jelasin yang membuat pajaknya sangat mahal itu semua karena air bersih yang melimpah. Air bersih bagi negara Sarenza adalah sumber daya yang sangat berharga, bahkan lebih dari emas. Kan hal itu pajaknya jadi mahal. Rashid di sini tuh cuma bilang kalau aturan di negara tetaplah aturan. Rashid juga di sini ngasih tahu kalau desa nggak sanggup bayar pajak, maka desa tuh bisa meminjam uang yang tentunya bakal ada bunganya. Di sini suasana semakin tegang dan masih ada beberapa perdebatan. Rine di sini tuh masih nggak terima karena negara Sarenza tuh nggak pernah memperhatikan desa ini dan sekarang tiba-tiba meminta pajak yang sangat besar. Bagi Rine, negara Sarenza tuh nggak pernah berkontribusi untuk desa ini. Rashid di sini ngasih tahu negara tuh melindungi desa ini dari segala ancaman berbahaya, sehingga desa ini tuh bisa hidup dengan damai tanpa ada yang menyerang. Ya, walaupun hidupnya miskin, tapi desa di sini tuh bisa dibilang sangat aman untuk ditinggali dan itu semua berkat negara. Ya, ancaman tuh bisa dibilang memang gak ada yang tahu. Dan kalau misalkan ada ancaman dari musuh, tentara negara lah yang tentunya bakal bertindak. Jadi omongan Rashid tuh bisa dibilang gak salah. Mendengar itu semua, Nor di sini bertanya. Nor di sini nanya kalau misalkan desa ini nggak perlu perlindungan negara dari ancaman musuh, maka desa ini tuh harusnya nggak perlu membayar pajak. Jadi bagi Nor, selama desa ini mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam ancaman, harusnya desa ini tuh nggak perlu bantuan negara. Nah, mendengar itu, Rashid di sini ngasih tahu kalau hal itu yang terjadi, maka desa ini tuh seperti memiliki tentara sendiri yang mampu melindungi wilayah. Dan kalau itu yang terjadi dan kalau sampai memiliki tentara sendiri, hal itu jelas bakal membuat negara Sarenza nggak bakal tinggal diam dan pastinya bakal terjadi perang saudara. Ya, bisa dibilang kalau desa udah nggak perlu lagi tentara negara, maka desa tuh seperti menginginkan kemerdekaan. Dan itu udah jelas bakal diperangi sama negara Sarenza. Rashid juga di sini tuh terlihat tertarik sama Nor dan dia mau menguji kekuatan Nor. Rashid di sini memerintahkan bawahannya yang bernama Shauza untuk menyerang Nor. Shauza seorang berbadan besar yang hanya punya satu tangan dan satu mata. Dia saat ini menyerang Nor dengan kecepatan yang hebat. Nor di sini tuh menangkis serangan cakaran dengan menggunakan pedangnya. Rashid yang melihat Nor bisa dengan mudah menangkis serangan Shauza, dia di sini tersenyum. Rashid pun di sini menyuruh Shauza berhenti. Rashid juga di sini tuh nyaranin solusi damai untuk menyelesaikan masalah pajak di desa ini. Rashid di sini tuh mau menantang Nor dan yang lainnya untuk mengikuti tantangan yang disebut dengan trials. Ya, jadi itu adalah satu sistem legal yang ada di negara Sarenza. Jadi kalau misalkan ada dua belah pihak yang saling bersengketa, dengan sistem tantangan trials, maka pihak yang bersengketa tuh bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya bakal ada permainan atau pertandingan.
Rashid di sini ngasih tahu kalau kelompok Nor bisa memenangkan permainan, maka D1 bakal dibebaskan dari pajak. Tapi kalau misalkan kelompok Nor yang kalah, maka desa harus tetap membayar pajak. Tapi ada tambahan juga, yaitu memberikan sesuatu yang senilai dengan harga pajak yang telah dikeluarkan. Jadi bisa dibilang bayarnya double. Nah, di sini Rine berpikir. Setelah dipikirkan, Rine pun akhirnya mutusin untuk menerima tantangan dari Rashid. Rashid di sini tersenyum. Setelah kesepakatan terjadi, Rashid di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal menunggu di tempat tantangan trials yang bakal diadakan. Sebelum pergi, Rashid di sini ngasih tahu kalau dia tuh adalah anak tertua dari Zaid, yaitu pemimpin keluarga yang memiliki otoritas wilayah. Setelah itu kelompok Rashid pun akhirnya pergi dari desa. Saat ini Rine pun akhirnya pergi ke kamarnya dan dia ngobrol dengan kakaknya dengan menggunakan batu orb. Rain tentunya tahu tentang Rashid. Rain di sini ngasih tahu kalau hubungan dia sama Rashid gak akur. Rain juga ngasih tahu situasi yang terjadi saat ini. Hal itu sangatlah wajar karena negara Clay memberikan Wellspring Pipe kepada desa. Karena hal itulah makanya terjadi konflik. Nah, Rain di sini ngasih tahu kemungkinan besar Rashid ini tinggal di wilayah yang terdapat Wellspring Pipe yang dulu pernah diberikan negara Clay kepada negara Sarenza. Nah, karena Rashid ini tahu tentang Wellspring Pipe, makanya Rashid tuh mengetahui harga mahal dari Wellspring Pipe. Karena hal itulah pajaknya sangat tinggi. Rain sama Rine di sini tuh masih ngobrol. Rain di sini ngasih tahu sejauh yang dia tahu, Rashid adalah orang yang menepati janji. Tapi Rain juga ingetin untuk selalu hati-hati dengan setiap perkataan dari Rashid. Bisa dibilang Rashid ini sangat ahli memainkan kata-kata dan memilah kata. Rain juga ngasih tahu dalam tantangan trials hal itu juga rentan manipulasi. Makanya sebisa mungkin harus cerdik dalam tantangan trials. Saat ini, tepatnya sebelum pergi ke kota Forgotten untuk melakukan tantangan trials, Nor sekarang tuh ngumpulin warga dan dia mulai menjelaskan cara bertani maupun cara kerja irigasi. Nah, tapi karena nggak punya banyak waktu untuk menjelaskan, Nor di sini ngasih tahu cara-cara bertani udah ditulis di buku. Nor pun di sini ngasih buku ke warga desa. Nah, di sini para warga tuh terlihat bersemangat karena mereka tuh bakal mulai bertani. Warga desa juga di sini tentunya dilatih pertahanan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa udah ada strategi untuk melindungi desa. Nah, di sini ada juga adegan di mana si Rene tuh penasaran dengan asal-usul dirinya. Si Rene tuh penasaran dengan keluarganya yang ada di Sarenza. Si Rene pun di sini nunjukin liontin yang dia punya. Dan ternyata sesepuh desa tuh tahu kalau liontin itu berasal dari suku Mio. Suku Mio tuh dulunya adalah suku yang dihormati dan berperan sebagai penghubung pertemuan dari klan-klan besar ras Bespoke. Tapi sayangnya 10 tahun yang lalu suku Mio ini memberontak melawan penguasa negara Sarenza demi kemerdekaan rakyat tertindas. Hingga akhirnya suku Mio tuh dimusnahkan negara. Sejak saat itu juga rakyat yang tadinya tertindas menjadi semakin tertindas karena negara tuh mulai memperketat aturannya. Rine di sini terkejut karena kabar itu nggak sampai negara Clay. Sesepuh di sini ngasih tahu kalau negara Sarenza tuh menetapkan aturan ketat sehingga berita itu nggak tersebar. Nah, mengetahui fakta kalau sukunya dimusnahkan, hal itu membuat si Rene sedih. Tapi si Rene di sini tetap berusaha terlihat tegar. Si Rene juga dikasih tahu sebaiknya jangan nunjukin liontin itu ke tempat umum karena itu memiliki resiko yang besar. Saat ini kelompok Nor pun akhirnya mulai melakukan perjalanan ke kota Forgotten. Tentunya mereka juga bersama Ines karena Ines tuh baru pulang dari negara Clay. Nah, mereka tuh berangkat menggunakan kereta kuda khusus yang cepat. Sehingga saat ini Nor tuh menjadi mual-mual karena jalannya nggak stabil.
Singkatnya, kelompok Nor sampai di kota Forgotten. Kelompok Nor saat ini ke gedung yang merupakan tempat pertemuan mereka dengan Rashid. Nah, sebelum masuk ke ruangan khusus, mereka tuh diperiksa dulu sama seseorang bernama Kron. Saat ini kelompok Nor pun dipandu untuk menuju ke tempat yang telah disediakan. Nah, ketika sampai di tempat itu, kelompok Nor terkejut karena di sana tuh terlihat sangat indah. Di sana juga dipenuhi sama banyak pepohonan yang sangat indah. Suhu ruangan juga bisa dibilang sangat sejuk. Ya, suasananya tuh seperti kehidupan flora dan fauna yang sangat indah. Nah, sebelum lebih jauh lagi, Kron tuh meminta supaya senjata-senjata dilepas. Jadi nggak boleh ada senjata. Setelah diskusi, mau nggak mau senjata harus disimpan. Di sini Nor tuh ngasih peringatan kalau senjata dia sangat berat, jadi harus hati-hati. Kron di sini tuh dengan percaya diri ngasih tahu kalau dia tuh bisa dengan mudah mengangkat senjata dari Nor. Nah, di sini Nor pun akhirnya ngasihin pedangnya kepada Kron, dan Kron tuh di sini terlihat sangat kesakitan. Dia tuh gak kuat untuk mengangkat pedang dari Nor. Nah, karena gak kuat, pedangnya pun akhirnya jatuh ke lantai dan itu merusak lantai. Kron di sini menyuruh staf-staf lain untuk mengangkat pedang itu. Dan kalau misalkan pedangnya nggak bisa diangkat, maka pedangnya boleh dibiarin di lantai. Ya, setelah ngasih perintah gitu, Kron tuh lanjut jalan bersama kelompok Nor. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Priyatama, Duniavan, Sano, Sukasa, Aditya Dharma Putra, Hisam Prayogo, Dino Bagus, HS, Ma'arif, Sasuga Kuasama, Fernando Chandra, Nael, Ragio Belhaki, Saden Senju, dan Penster. Sekali lagi gua ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.